Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Ingin mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Penerapan Machine Learning dalam Pengklasifikasian Indeks Saham Serika Hati. Adapun autornya yaitu saya sendiri, Muhammad Akbar, Galuh Retno Utami, Bintang Putri Aulia, dan juga Robert Kurniawan. Adapun outline pembahasannya yaitu yang pertama pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan syarat. Masuk pada pendahuluan di mana dengan perkembangan zaman ini, banyak orang yang semakin melek terhadap isu lingkungan dan juga keberlanjutan, di mana terdapat sebuah paradigma baru dalam proses pengambilan keputusan investasi yang bernama ESG atau Environment, Sosial, dan juga Governance, atau lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Lalu, ESG ini juga diatur dalam UN PRI atau United Nations Principle Responsible Investment, di mana pada tahun 2021 terdapat lebih dari 3.500 institusi keuangan yang sudah menandatangani UNPRI ini dengan total aset under management yang lebih dari 100 triliun US dollar. Adapun pedoman-pedoman UNPRI ini terdapat ada 6, yaitu para investor harus memasukkan isu ESG dalam proses mengambil keputusan investasi. Investor akan menjadi pemilik aktif dan memasukkan masalah ESG ke dalam kebijakan dan praktik kepemilikan, dan seterusnya. Lalu, Bursa Efek Indonesia hingga hari ini mempunyai sejumlah 44 indeks saham, di mana salah satunya termasuk adalah indeks saham Seri Kehati atau Sustainable Responsible Investment Kehati yang dikelola oleh yayasan bernama Kehati. Indeks Seri Kehati ini menggunakan pedoman UNPRI sebagai eh, proses pengambilan keputusan investasinya. Lalu tujuan investasi adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, di mana menurut grafik ini yang bersumber dari tradingview.com menunjukkan bahwa eh, dibandingkan dengan indeks-indeks lain yang terkenal di Indonesia seperti LQ45, Indeks 30 maupun Jakarta Islamic Index, indeks Serika Hati mempunyai return yang lebih tinggi pada 10 tahun terakhir. Selanjutnya, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi saham yang sesuai dengan kriteria Serika Hati, lalu memberikan rekomendasi untuk investasi berkelanjutan. Next, masuk ke metode penelitian, di mana sumber datanya berasal dari Bursa Efek Indonesia, yaitu dataset sebanyak 924 perusahaan saham. Adapun variabel penelitiannya yaitu Serika Hati dengan kategori iya atau tidak. Lalu ada papan pencatatan, sektor, syariah, lalu LQ45. Adapun metode dan tahapan analisisnya, metode yang digunakan ada 4, yaitu Random Forest, Decision Tree, Naive Bayes, dan juga SVM. Lalu tahapan analisisnya mulai dari pengumpulan data, pemrosesan data, mengatasi unbalance data dengan ROSE, lalu dibagi data menjadi data training dan data testing, dan selanjutnya hingga evaluasi. Next, masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, dilakukan oversampling data, di mana sebelum dilakukan oversampling, datanya itu terindikasi imbalance karena mempunyai 25 data yang berkategori ya dan 899 data yang berkategori tidak. Lalu setelah dilakukan oversampling dengan ROSE, dapat terlihat datanya lebih balance, yaitu 990 data yang berkategori ya dan 110 data yang berkategori tidak. Lalu selanjutnya hasil klasifikasi di mana menggunakan 4 metode, Random Forest, Decision Tree, Naive Bayes, dan juga SVM, dengan ukuran-ukuran evaluasinya adalah akurasi, presisi, recall, dan juga effort score. Nah, dapat dilihat dari sini bahwa metode yang terbaik berdasarkan hasil evaluasi adalah Decision Tree karena memiliki akurasi, presisi, recall, dan effort score yang lebih besar. Lalu berikut adalah hasil decision tree atau pohon keputusannya, di mana pada rule pertama ada papan pencatatan sama dengan 2, 3, 4, atau 5. Apabila iya, maka dia masuk ke kategori 2. Apabila tiga, apabila tidak, maka masuk ke rule selanjutnya. Apakah sektornya adalah 4, 7, 9, dan 11? Apabila iya, maka dia masuk ke kategori 2. Apabila tidak, masuk ke rule selanjutnya, dan seterusnya hingga paling bawah itu. Lalu di sebelah kanan ada confusion matrix, di mana
terdapat 231 data berkategori ya yang dapat diprediksi dengan benar, 230 data berkategori tidak yang dapat diprediksi dengan benar, dan juga ada 39 data yang berkategori tidak namun diprediksi ya. Maka dari itu kesimpulannya adalah klasifikasi saham ke dalam indeks tarik hati dengan berbagai metode menghasilkan akurasi 91,2% untuk metode random forest, 92,2% untuk decision tree, dan 85% untuk naive Bayes maupun SPM. Lalu metode klasifikasi terbaik untuk ukuran berdasarkan nilai ukuran evaluasi yaitu adalah decision tree karena memiliki akurasi, presisi, recall, dan juga advance score yang paling besar. Lalu saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah melakukan eksplorasi mendalam untuk variabel-variabel yang belum tercakup ke dalam model. Selain itu juga dapat menggunakan metode klasifikasi yang lebih advance seperti deep learning. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.